Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Rian Boltok. Oke geng, di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai topik perpajakan ya kan. Nah, langsung saja kita bahas. Nah, di materi perpajakan ini ada beberapa poin yang akan kita pelajarin. Yang pertama itu adalah pengertian pajak, kemudian fungsi, manfaat, dan tarif pajak, kemudian perbedaan pajak dan pungutan resmi lainnya, selanjutnya azas pemungutan pajak, kemudian jenis-jenis pajak, dan yang berikutnya sistem pemungutan pajak di Indonesia, dan yang terakhir adalah alur administrasi perpajakan di Indonesia. Nah, di video ini kita akan bahas topik-topik yang ada di poin-poin ini ya geng ya. Oke, langsung kita masuk ke poin yang pertama adalah pengertian pajak. Oke, nah kata pajak berasal dari bahasa Latin yaitu takso ya kan, takso. Oke, nanti kalau mau pergi pesan takso lah, oh bukan itu taksi ya kan. Oke, jokes bapak-bapak cuy. Nah, takso yang artinya adalah iuran wajib yang dibayarkan oleh rakyat untuk kepentingan pemerintah dan kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, sementara kalau menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 1, nah pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, itu dia pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 ya. Jadi seluruh masyarakat di Indonesia ini dikenakan pajak cuy, ya kan? Ada pajak yang penerimaannya ke pusat ataupun pajak yang penerimaannya ke daerah. Oke, kita lanjut. Istilah dalam perpajakan. Nah, ada beberapa istilah dalam perpajakan yang kalian perlu tahu ya secara umum. Yang pertama itu adalah wajib pajak. Nah, wajib pajak ini adalah orang pribadi ya yang dibebankan pajak oleh pemerintah. Nah, seperti saya itu sudah kena pajak ya, pajak penghasilan. Nah, itu dia. Jadi kalau kita sudah punya penghasilan dan sudah memiliki namanya NPWP, maka kita akan dibebankan yang namanya pajak. Itu wajib pajak, berarti dia orang pribadi. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Oke, kemudian ada badan. Nah, badan ini adalah pajak yang dibebankan pemerintah kepada perusahaan, baik PT, BUMN, BUMD, koperasi dan lain-lain. Jadi badan itu perusahaan. Nanti pajaknya dihitung dari besarnya laba atau keuntungan perusahaan tersebut. Nah, kemudian, ini dia NPWP, nomor pokok wajib pajak. Nah, yang namanya wajib pajak pasti memiliki NPWP. Oke, itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 ya kan tahun 2007 dan Nomor 28 juga. Ya. Di mana katanya NPWP ini memiliki nomor unik ya, ini dia. Nah, ini nomor NPWP. Jadi kalau kamu sudah berpenghasilan, nanti kamu akan diberi kartu NPWP namanya. Nah, kemudian ada namanya SPT, surat pemberitahuan tahunan. Jadi kita akan melaporkan SPT tahunan kita ke Dirjen Pajak. Nah, itu sekarang secara online ya, ada e-filing namanya. Jadi lapornya sekarang sudah online, nggak lagi manual. Jadi pajak kita itu sudah dipotong, contoh kayak saya, penghasilan saya itu sudah dipotong per bulannya, lalu nanti akan dilaporkan setiap tahunnya. Nanti ada keluar SPT dari perusahaan, dikirim ke email kita. Lalu SPT itu kita kirim secara online melalui e-filing. Oke, nah inilah beberapa istilah dalam perpajakan. Kita lanjut cuy. Yang selanjutnya fungsi pajak. Nah, ada 4 poin fungsi pajak. Yang pertama itu adalah sebagai fungsi anggaran atau budgeter. Nah, menjadi sumber pendapatan negara, pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Nah, jadi negara ini bisa beroperasi karena ada anggarannya, ada sumber penerimaannya. Salah satu penerimaan terbesar negara adalah dari sektor pajak ya. Itu dia. Kemudian ada namanya fungsi mengatur atau regulasi. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, itu fungsi mengatur atau regulasi. Nah, yang selanjutnya adalah fungsi stabilisasi. Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.
Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak yang efektif dan efisien. Nah, jadi pajak ini juga memiliki fungsi stabilisasi, bagaimana pajak ini berperan dalam pengaturan keuangan negara. Nah, salah satunya melalui kebijakan fiskal, ya kan? Kita lanjut. Yang selanjutnya, fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, inilah 4 fungsi utama pajak. Oke, kita lanjutkan, geng. Yang selanjutnya, manfaat pajak. Apa sih manfaat pajak? Nah, yang pertama adalah sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Yang kedua, sebagai alat pemerataan ekonomi. Yang ketiga, sebagai alat pendorong kegiatan ekonomi. Jadi pajak ini fungsinya sangat besar sekali. Makanya kita diharapkan harus wajib pajak, ya kan? Dan pemerintah sebagai pemungut pajak juga pengguna dana pajak juga harus menggunakannya dengan yang benar juga, ya kan gitu kan? Jadi masyarakat juga tidak dirugikan. Nah, itu dia. Oke, geng, kita lanjut, geng. Nah, yang selanjutnya ada namanya tarif pajak. Yang pertama, tarif pajak penghasilan atau yang kita kenal dengan PPh untuk wajib pajak pribadi atau perorangan, ya. PPh pajak penghasilan. Nah, ini tarif yang baru, geng. Tarif yang baru yang berlaku di periode tahun 2023 ini, berlaku mulai Januari 2023. Di mana katanya sampai 60 juta 5%. Kalau kemarin sampai 50 juta. Nah, kemudian 60 sampai 250 juta itu 15%. Tapi ini PKP-nya, ya, penghasilan kena pajaknya, ya, setelah dikurangi dengan seluruh beban-beban selama setahun. Oke? Nah, sudah nambah sampai 35%, ya, di atas 5 miliar 35%. Kalau nggak salah yang pertama itu dia cuman sampai 30%. Nah, ini dia yang pertama. Bisa kita bandingkan, ya, antara yang pertama, yang lama dengan yang terbaru sekarang. Oke? Nah, kita lanjut. Kemudian yang kedua, tarif pajak penghasilan atau PPh untuk badan atau untuk perusahaan. Nah, ini kalau perusahaannya belum go public, ya. Artinya belum go public. Nah, perusahaan yang belum go public ini yang di belakangnya belum ada kata-kata TBK. Nah, kalau yang sudah go public, dia ada TBK-nya di belakang. Contoh misalkan PT Gudang Garam TBK. Jadi kalau belum ada TBK, contoh PT Ainun gitu saja kan, belum ada TBK-nya, berarti dia belum go public. Oke. Nah, kalau dia yang PT atau badannya belum go public, maka berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 22%. Nah, sebaliknya apabila perusahaannya sudah go public atau yang TBK, maka tarif pajaknya 3% lebih murah dibanding yang belum TBK, yaitu sebesar 19%. Tapi dengan catatan, jumlah keseluruhan saham yang diperdagangkan di Bursa Efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi syarat tertentu. Nah, jadi bedanya, kalau dia PT yang go public dengan yang belum go public. Kalau yang go public itu sahamnya sudah bisa dipasarkan di Bursa Efek, ya, atau sahamnya sudah bisa dibeli atau diperjualbelikan ke masyarakat. Kalau dia yang belum go public, biasanya sahamnya itu belum bisa diperjualbelikan ke masyarakat. Nah, itulah tarif pajak untuk badan. Kita lanjutkan. Yang selanjutnya tarif pajak pertambahan nilai atau yang kita kenal dengan PPN. Nah, ini untuk barang, ya. Nah, di mana PPN itu cara perhitungannya adalah tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, ya kan, atau harga barangnya tersebut. Nah, tarif pajak untuk PPN sendiri itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Ya, di mana katanya besarnya PPN adalah 11%, ya. Kalau yang kemarin kan 10%, sekarang 11%. Dan paling rendah 5%, paling tinggi 15%. Nah, jadi kalau kita beli barang biasanya itu udah kena PPN, ya. Nilainya 11%, ya. Paling rendah 5%, paling tinggi 15%. Nah, kita lanjut. Tarif yang selanjutnya adalah tarif pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Ya kan, seperti mobil-mobil mewah atau jam tangan mewah, kan gitu dia.
Nah, di mana cara perhitungan tarifnya hampir sama dengan perhitungan tarif PPN ya. Di mana PPNBM itu, ini PPNBM ya, kita ganti aja. Di mana PPNBM itu sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak. Nah, PPNBM yaitu tarif pajak penjualan atas barang mewah, dapat ditetapkan dalam beberapa kelompok tarif, yaitu paling rendah 10% katanya dan paling tinggi 200%. Berarti tergantung jenis barang mewahnya. Jadi ada undang-undang yang mengatur. Oke, kita lanjutkan ya, geng. Nah, yang selanjutnya tarif pajak bumi bangunan ya, atau PBB. Ini untuk gedung ya, gedung rumah. Nah, di mana kalau nilai jual kena pajaknya atau NJKP di atas 1 miliar. Nah, kalau NJKP-nya di atas 1 miliar, maka rumusnya itu adalah PBB sama dengan nilai jual kena pajak dikurangi dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak dikali 40% dikali 0,5%. Atau bisa kita sederhanakan 40% dikali 0,5% itu adalah 1/500. Berarti NJKP dikurang NJOPTKP dibagi dengan 500. Nah, NJOPTKP ini adalah nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Nah, itu nilainya masih 12 juta ya, 12 juta rupiah. Kemudian apabila nilai jual kena pajaknya di bawah 1 miliar. Nah, ini rumah-rumah yang menengah bawah lah ya, termasuk rumah-rumah subsidi lah ya, rumah-rumah subsidi Jokowi. Kalau yang tadi ini kan itu rumah mewah nih, rumahnya di atas 1 miliar ya kan nilai jual kena pajaknya. Ini nilai jual kena pajak yang di bawah 1 M. Nah, di mana PBB-nya atau pajak bumi dan bangunannya adalah NJKP dikurang NJOPTKP dikali 20% dikali 0,5%. Nah, ini juga bisa kita sederhanakan. 20% dikali 0,5% itu adalah 1/1000. Maka PBB-nya sama dengan NJKP dikurang NJOPTKP dibagi dengan 1000. Oke, geng. Nah, itu adalah beberapa tarif pajak ya. Nah, untuk perhitungan atau contoh cara penggunaan perhitungan tarif pajaknya baik PPH ataupun PBB, nanti saya pisahkan videonya, geng ya. Ini masih teorinya saja. Nanti saya pisahkan videonya terpisah bagaimana cara menghitung PPH, bagaimana cara menghitung PBB. Nah, PPH dengan peraturan yang terbaru ya. Oke. Nah, mari kita lanjutkan, geng. Nah, apa sih perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, ente kadang-kadang ente, wow, ya kan? Nah, itu yang lagi viral ya, geng ya. Oke, nah mari kita lihat perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, yang pertama retribusi. Nah, retribusi ini seperti parkir, geng. Ya kan, retribusi ini adalah penerimaan daerah. Pungutan daerah yang berguna sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan maupun diberikan khusus oleh pemerintah daerah demi kepentingan pribadi atau badan. Jadi dia seperti pungutan parkir, itu termasuk retribusi ya kan. Apalagi di Pekanbaru sekarang di mana-mana parkir ya kan. Aduh, pusing kita. Jajan cuma 10.000, parkir 2.000, jadi 12.000 semua. Ya, mudah-mudahan lah parkirnya semua berjalan dengan baik, kemudian penyaluran dananya juga sesuai dengan peraturan pemerintah. Oke, kita lanjut, geng. Nah, kemudian ada cukai. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Oke. Nah, cukai ini juga pungutan ya, tapi pungutan resmi. Beda dengan pajak ya kan. Nah, kemudian bea materai. Bea materai ini adalah pajak yang dikenakan atas suatu dokumen, baik itu dokumen kertas maupun dokumen elektronik yang dapat digunakan sebagai bukti atau keterangan. Yang selanjutnya biaya ekspor dan biaya impor. Ini udah jelas ya. Biaya ekspor itu adalah beban ekspor yang dibebankan kepada eksportir ya kan, atas ekspor barang ataupun jasa yang dilakukan. Kemudian kalau biaya impor udah jelas pajak yang dipungut atas barang yang masuk ke dalam negeri. Nah, inilah perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Nah, ini retribusi, cukai, biaya materai, kemudian biaya ekspor dan biaya impor, ini termasuk pungutan resmi ya. Nah, itu dia. Kita lanjut, cuy. Nah, kemudian ada 3 azas pemungutan pajak. Yang pertama itu adalah azas domisili atau tempat tinggal.
Cara pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara didasarkan pada tempat tinggal. Yang kedua, ada namanya azas sumber, yaitu cara pemungutan pajak yang didasarkan pada sumber pendapatannya tanpa melihat tempat tinggal. Ya kan, dari mana asalnya, kan gitu dia sumbernya. Kemudian yang terakhir adalah azas kebangsaan, yaitu cara pemungutan pajak yang tidak tergantung kepada kebangsaannya, tidak tergantung kepada kebangsaan si wajib pajaknya. Artinya orang asing yang ada di negara kita juga itu dibebankan pajak. Nah, itu dia maksudnya ya, azas kebangsaan. Jadi ada 3 azas pemungutan pajak: azas domisili, azas sumber, dan azas kebangsaan. Oke, mari kita lanjut cek. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis pajak cuy. Jadi ada beberapa jenis pajak. Yang pertama itu adalah pajak langsung. Nah, pajak langsung ini adalah pungutan yang dibebankan kepada wajib pajak dan harus dibayarkan secara pribadi atau langsung oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Ini seperti PPh, PBB, ya kan? Kemudian PKB, pajak kendaraan bermotor. Kan kalau kita mau bayar pajak motor kan nggak boleh diwakilkan kan, kecuali ada surat pendelegasiannya kan gitu kan. Nah, itu dia. Kemudian yang berikutnya adalah pajak tidak langsung, yaitu pajak yang proses pembayarannya dapat dibebankan kepada pihak lain. Jadi wajib pajak memiliki wewenang untuk menyerahkan pembayaran pajak dengan diwakilkan oleh pihak lain. Nah, seperti PPN tadi, pajak pertambahan nilai. Kalau kita beli barang, beli HP, beli jajan di Indomaret, itu sudah kena PPN cuy. Jadi secara tidak langsung kita sudah bayar pajak sebenarnya. Nah, itu dia, cuman dibayarkan oleh si produsennya. Nah, si pemilik produknya kan gitu dia. Makanya dikatakan pajak tidak langsung. Itu dia cuy ya. Jadi seluruh barang yang dipasarkan di negara kita ini semua itu ada pajaknya, ada PPN-nya cuy. Jadi kita beli sudah termasuk PPN. Itu dia, makanya tergolong terhadap pajak tidak langsung. Oke? Mari kita lanjut. Nah, yang berikutnya pajak pusat ya kan, atau pajak negara. Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah pusat atau Dirjen Pajak. Hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga negara seperti PPh, PPN, PBB, dan pajak ekspor maupun pajak impor, ya kan? Yang selanjutnya adalah pajak daerah. Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat 1 dan tingkat 2, di mana hasilnya digunakan juga untuk daerah tersebut, ya kan? Seperti pajak kendaraan bermotor, pajak reklame. Reklame ini kalau kita sering lihat spanduk-spanduk yang ada di jalan yang besar-besar, ya kan, iklan. Nah, itu pajak reklame. Pajak pertunjukan, misalkan ada konser, ya kan? Kemudian pajak bea balik nama, kan, atau biaya balik nama kan. Kalau kita balik nama kan ada pajak itu cuy. Misalkan beli tanah, beli kendaraan. Nah, itu masuk dalam pajak daerah atau penerimaan daerah. Oke, kita lanjut cuy. Nah, yang berikutnya berdasarkan sifatnya cuy. Yang pertama ada pajak subjektif, yaitu pajak yang pemungutannya memperhatikan kemampuan dan keadaan pribadi wajib pajak. Misalkan apakah dia udah kawin atau belum kawin, itu beda pajaknya cuy. Kayak saya misalkan udah punya anak, itu beda. Apalagi kalau dia belum kawin, itu beda. Yang masih single, yang sudah kawin belum punya anak, yang kawin sudah punya anak, itu beda. Nanti kita bahas dalam perhitungan PPh ya, pajak penghasilan, ya kan. Jadi tergantung jumlah tanggungannya dan status perekonomiannya. Karena sistem penarikan pajak di negara kita adalah sistemnya progresif. Jadi tergantung besarnya penghasilan. Semakin tinggi penghasilan, maka semakin tinggi pajaknya. Semakin mahal barangnya, maka semakin mahal pajaknya. Nah, itu dia. Selanjutnya adalah pajak objektif. Nah, ini saya bilang tadi, pajak yang pemungutannya berdasarkan pada objek pajaknya, baik berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau peristiwa tertentu yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, seperti PPN tadi dan PPNBM, ya kan? Nah, itu contoh pajak objektif. Oke? Nah, sekarang kita masuk kepada sistem pemungutan pajak di Indonesia. Ada 3 sistem ya. Yang pertama adalah self assessment system, di mana self-assessment system ini adalah sistem pemungutan pajak yang membebankan penentuan besarnya pajak yang perlu dibayarkan kepada wajib pajak. Nah, ya kan, dalam artian, ya kan, bahwa wajib pajak adalah pihak yang berperan aktif dalam menghitung atau membayar dan melaporkan pajak kepada kantor pelayanan pajak, ya kan.
baik secara online maupun secara manual. Nah, itu dia. Dalam hal ini pemerintah berperan untuk mengawasi wajib pajak saja. Itu dia kalau self assessment system, ya kan? Yang kemudian yang kedua itu adalah official assessment system, di mana sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penentuan besarnya pajak terhutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Dalam sistem pemungutan pajak ini biasanya wajib pajak bersifat pasif, ya kan? Dan hutang pajaknya hanya dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajaknya. Yang ketiga adalah withholding assessment system, di mana sistem pemungutan pajak yang besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga. Artinya pihak ketiga yang melakukan perhitungan besarnya nilai pungutan pajak. Nah, itu dia. Oke, nah di mana biasanya ciri-ciri withholding system ini adalah wajib pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam perhitungan pajak. Kemudian pihak ketiga berwenang menentukan besarnya pajak terhutang. Dan yang terakhir adalah ciri-cirinya adalah menerbitkan bukti atau potongan bagi wajib pajak yang telah melunasi pajak terhutang. Nah, itu dia cuy, ya kan? Oke, kita lanjut ya. Ini adalah alur administrasi perpajakan di Indonesia, ya kan? Nah, yang pertama adalah ada namanya SPT. SPT ini adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungan atau pembayaran pajaknya. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, ya kan? SPT itu nanti diberikan dia per tahunnya kepada wajib pajaknya, lalu kita laporkan baik secara online maupun manual. Tapi sekarang sudah online ya, melalui e-filing. Kemudian ada nanti pemeriksaan setelah kita laporkan lalu diperiksa, ya kan? Dimana kegiatan ini mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional. Nah, setelah diperiksa lalu nanti terbitlah SKP namanya. Nah, SKP ini surat ketetapan pajak untuk wajib pajak apabila terjadi kesalahan dalam pengisian SPT. Jadi kalau terjadi kesalahan dalam pengisian SPT, maka pihak Dirjen Pajak akan mengeluarkan namanya SKP. Selanjutnya nanti ada namanya restitusi. Restitusi ini adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi kalau kita sudah lapor pajak terus ada kelebihan bayar, nanti ada namanya restitusi. Selanjutnya, nah keberatan ini maksudnya adalah wajib pajak apabila merasa kurang puas terhadap ketetapan pajak yang dikenakan padanya, maka dia bisa mengajukan keberatan ya atas pemotongan pajak yang dibebankan kepada si wajib pajaknya. Siapa tahu loh kok pajak saya kok besar sekali kan gitu. Biasanya kan kalau kebesaran baru kita keberatan kan, kalau kekecilan kita nggak keberatan kan. Nah, lalu kita lanjut. Nah, kemudian si wajib pajak bisa melakukan banding. Ya, banding sudah pasti ke pihak yang berwenang ya. Nah, dalam hal ini si wajib pajak melakukan upaya hukum apabila keputusan keberatan yang diajukan wajib pajak tidak diterima ataupun ditolak. Nah, selanjutnya ada namanya PK ataupun peninjauan kembali, ya kan? Di mana di sini apabila ketika melakukan banding si wajib pajak belum memperoleh hasil yang memuaskan, maka si wajib pajak bisa mengajukan PK ke Mahkamah Agung. Nah, itu dia alur administrasi perpajakan di Indonesia. Oke, nah tadi udah selesai ya beberapa materi mengenai perpajakan. Jadi untuk menghitung PPh dan PBB nanti akan saya buat video tersendiri. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran mengenai materi perpajakan. Terima kasih, bye.